Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu dosen di Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Topik dari wawancara kali ini kita membahas tentang perkembangan teknologi informasi pada proses pembelajaran yang digunakan di prodi ini. Mari wawancara Ibu terkait perkembangan teknologi informasi saat ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama nih Ibu, apa saja sih atau bagaimana pengaruh dari perkembangan teknologi informasi ini terhadap proses pembelajaran yang pernah Ibu rasakan untuk mengajari mahasiswa di kelas ataupun di luar kelas? Seperti itu. Silakan Ibu. Terima kasih. Pengaruhnya yang luar biasa ya, dengan berbagai macam teknologi yang berkembang di saat ini. Kan ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan ya, salah satunya kalau khususnya di Universitas Mula Warman, di sini kita mengenal namanya LMS, yang namanya MOLS, di mana MOLS ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh dosen yang ada di sini. Nah, tentunya dengan adanya MOLS ini sangat membantu sekali kita para dosen yang ada di sini, khususnya kemarin pada saat terjadi masalah pandemi kemarin, karena di mana proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara luring dan itu diharapkan semua dilaksanakan secara daring. Terkait dengan pada saat kita ada materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, bisa satu hari sebelum pembelajaran itu kita bisa akses di MOLS, dan setelah itu kita informasikan kepada mahasiswa tinggal mereka mengakses, dan apabila ada beberapa yang tidak dipahami mereka, mahasiswa bisa langsung melakukan pertanyaan melalui via chat yang ada di dalam MOLS. Lalu untuk yang kedua nih Ibu, apa saja sih tantangan atau kendala yang pernah Ibu rasakan dalam menggunakan teknologi informasi tersebut? Oke, terkait dengan tantangan ya, walaupun tadi di chat di awal saya sudah menjelaskan itu ada salah satu memudahkan, tapi di balik kemudahan itu ternyata masih banyak tantangan-tantangan yang kami alami, yang saya khususnya alami, khususnya bukan cuma saya yang saya alami, tapi mahasiswa. Terkait dengan tentunya aplikasi ini bisa kita akses ya, tentunya dengan kondisi jaringan yang stabil. Nah, kita ketahui sekarang di mana-mana mahasiswa itu kan tidak semua berada di tempat yang terjangkau oleh jaringan. Nah, ada beberapa titik-titik yang tidak bisa dijangkau. Nah, dari itulah kembang-kembang. Jadi walaupun kita sudah menyediakan materi yang ada di situ, tapi mahasiswa masih ada yang kewalahan mengakses materi yang sudah kita masukkan di dalam mesin. Tentunya kendalanya tadi itu adalah di jaringan. Nah, Oke, baik Ibu. Berarti terkait dengan kendala dan tantangannya itu pengguna harus memiliki jaringan yang stabil dulu ya Ibu ya, untuk mengakses suatu portal atau website yang sudah disediakan. Oke Bu, yang terakhir nih, yang ketiga, adakah keinginan atau harapan Ibu dalam peningkatan teknologi informasi ini ke depannya kira-kira seperti apa harapannya? Ataukah ingin memiliki media atau metode yang lebih memudahkan atau yang seperti apa Ibu? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih. Dengan harapan ya tentunya apa yang ada juga saya sudah cukup, tapi kan harapan saya lebih berharap lagi ini lebih ditingkatkan lagi. Saya katakan ini tidak masih kurang, tapi saya berharap ini kedepannya lebih dikembangkan lagi agar fungsi bisa digunakan secara maksimal baik itu dengan secara offline maupun online, agar kendala-kendala itu bisa diminimalisir. Oke Ibu, berarti untuk harapannya kedepannya bisa lebih memudahkan terkait online ataupun offline, jadi bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun dan lebih memudahkan mahasiswa juga ya Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas waktunya Ibu. Terima kasih. Selamat siang Mbak, boleh interview ya? Ya, boleh. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Ya, nama saya Wafi Aziza. Saya dari program studi pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sekarang ini saya sedang menjalani semester 5. Oh, semester 5 ya? Nah, pas sekali nih, Ibu ingin menanyakan terkait perkembangan teknologi nih. Ya, boleh ya? Ya. Nah, yang pertama nih, menurut Mbak bagaimana sih perkembangan teknologi informasi ini terkait pembelajaran yang Mbak rasakan sebagai mahasiswa nih, pengaruhnya seperti apa, ataukah memiliki manfaat yang seperti apa, seperti itu. Silakan Mbak. Untuk menurut saya sendiri Bu ya, pengaruhnya itu sangat berpengaruh sekali karena apalagi kemarin saya tuh dari masuk kan tahun 2020, nah itu pertama
kalinya pandemi ada gitu kan Bu, COVID ini. Nah itu berbanding terbalik sekali sama kehidupan normal sebelumnya. Nah di situ kami merasa sangat terbantu karena di situ kami tidak bisa bertatap muka langsung kan Bu, setiap belajar atau apa tidak bisa bertatap muka langsung. Nah di situ Unmul ini memberikan aplikasi yang namanya MOLS. Nah MOLS ini kami gunakan sebagai akses pembelajaran. Baru kayak absen kami melalui MOLS, terus pembelajaran kayak pemberian materi dari dosen-dosen kita belajar melalui situ. Tentu sekali ya, apalagi di situ tadi sudah disediakan berbagai materi, penugasan, semuanya melalui aplikasi MOLS tadi ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, dari pemaparan yang Mbak sebutkan tadi, adakah kendala atau tantangan seperti apa sih yang Mbak hadapi saat penggunaan teknologi informasi seperti itu? Tentunya ada sih beberapa kendala. Yang pertama itu jaringan ya. Apalagi kita ini setiap orang dari asal yang berbeda ya Bu. Ada yang dari daerah yang berbeda ya, daerah yang berbeda. Ada yang dari pedalaman, itu yang kayak susah-susah mengakses jaringan kayak Tabang, baru tuh Muara Muntai, di pelosok-pelosok ini kan kayak susah banget gitu kan Bu. Nah terus ada juga yang harus naik gunung dulu, lihat cari jaringan untuk akses kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya di daerah tersebut kayak mati lampu atau apa, nah itu cukup menyulitkan sih, susah sih Bu di situnya. Terus tapi kadang kalau misalnya kita terkendala itu, dosen juga memberitahu kalau memang ada terkendala jaringan ataupun apa, kita harus kasih tahu ke cutting. Nanti cutting yang memberi tahu ke dosen, menyampaikan ke dosennya seperti itu ya. Terus kayak kita kan pertama kali nih Bu menggunakan aplikasi itu, pada saat kemarin tuh mahasiswa kan mahasiswa baru, jadi kami kayak kurang mengerti kan cara mengaksesnya gimana sih gitu kan. Tapi bagusnya juga Unmul ini memberikan tutorialnya Bu. Berarti dari kendala itu tadi juga diberi kemudahan untuk ada fasilitas untuk Q&A ya, ada pertanyaan tanya jawab yang sudah disediakan oleh Universitas Mulawar Rahman sendiri ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, terkait pemaparan yang Mbak sebutkan tadi, adakah keinginan atau harapan Mbak untuk perkembangan teknologi informasi ini ke depannya seperti apa? Saya berharap semoga kita ini terus maju dalam proses pembelajaran, karena kita juga tidak bisa tutup mata aja, dan kita harus membuka mata kita lebar-lebar terus melihat ke depan ini bagaimana sih cara semakin globalisasi ini kan semakin berkembang kayak masa ini berkembang lagi. Jadi kita harus buka mata, kita lihat bagaimana sih metode yang bagus. Wah, berarti itu tadi harapan dan keinginan terkait perkembangan teknologi di Indonesia ini seperti apa gitu ya. Tentunya harus disesuaikan dengan media, metode, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Apalagi kita di olahraga kan ada yang teori di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas atau outdoor. Nah itu juga sangat bagus sekali saran atau harapan Mbak nanti ya. Semoga di kedepannya bisa kita kembangkan bersama-sama ya. Terima kasih atas interview hari ini ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu ya. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara dengan salah satu staf dosen dan salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Jasmani FKIP Universitas Mula Warman. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perkembangan dari teknologi informasi ini sudah berkembang sangat cepat, termasuk yang dilakukan di Universitas Mula Warman. Tetapi masih terdapat kendala, seperti kendala dalam akses jaringan, lalu keterbatasan dalam sistem yang memang masih belum diperbarui. Harapan kedepannya terdapat inovasi untuk pengembangan teknologi informasi yang digunakan sehingga lebih fleksibel untuk diakses secara online maupun offline. Dan juga inovasi terkait aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga bisa membantu dalam proses penilaian dan evaluasi untuk para dosen maupun mahasiswa. Sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.